dan jurusan komunikasi pendidikan Islam ingin sedikit berbincang-bincang tentang marketing di sini di PT Askrindo. Dan untuk yang pertama, jadi visi misi, ingin tahu visi misi di PT Askrindo ini gimana? Bisa dijelaskan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarfiana Rahayu Putri. Saya biasa dipanggil Vivi. Saya merupakan staf pemasaran di PT Askrindo Cabang Purwokerto. Ya, kalau untuk visinya, menjadi penyedia solusi pengelola risiko terpercaya dengan layanan bernilai tambah yang berkesinambungan guna mendukung perekonomian nasional. Jadi Askrindo sendiri adalah perusahaan asuransi yang menanggung risiko untuk mitra bisnis secara komprehensif dan berkesinambungan. Kemudian memberikan manfaat juga kepada para pemangku kepentingan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang didukung teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Visi misinya kurang lebih seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Dari visi misi tersebut pasti ada strategi marketingnya di PT ini. Boleh dijelaskan? Jelas strategi marketing yang kita usahakan saat ini, karena memang strategi marketing itu dari tahun ke tahun pasti berubah. Kalau zaman dulu kita itu melakukan yang namanya silent basis. Silent basis itu di mana debitur tidak mengetahui bahwa kreditnya ditanggung oleh asuransi. Karena takutnya ada moral hazard. Jadi kalau misalnya contoh aja ya, kalau ada satu debitur, dia punya kredit di bank, tapi dia paham nih kalau kreditnya dia diasuransikan. Kadang itu ada dari karakter atau sifat manusia yang kredit saya sudah diasuransikan, jadi kalau misalnya nanti saya nggak bayar kreditnya, nggak apa-apa dong, karena nanti ada asuransi yang menanggung. Sebenarnya nggak seperti itu. Asuransi di sini itu kita membantu bank untuk memperlancar atau memperbaiki NPL dari bank apabila ada kredit-kredit yang macet. Tapi dari bank itu masih harus tetap nagih dari ke debiturnya tersebut. Nah, kalau dulu memang kita silent basis, jadi kalau si debitur itu nggak tahu kalau kreditnya diasuransikan. Tapi kalau sekarang kita memberi tahu kepada masyarakat luas atau masyarakat Indonesia yang kurang paham atau masih awam terhadap asuransi bahwa Askrindo ini ada hadir untuk membantu masyarakat. Contoh, ada orang yang punya modal kerja, tapi dia tidak memiliki cukup agunan untuk ngambil kredit di bank. Saya pengen ambil kredit, misal contoh ya, saya ingin ambil kredit 1 miliar di bank, tapi saya cuma punya sertifikat tanah, jaminan itu 500 juta, kan nggak mungkin kita bersama pasti kan mahal-mahal. Nah, nanti Askrindo hadir untuk membantu untuk menjamin ke bank bahwa oke, debitur cuma punya 500 juta. Nanti kita bantu 500 juta sisanya gitu. Tapi hanya untuk sebagai jaminan aja. Tapi ya si debitur itu wajib untuk melunasi kreditnya ya sampai lunas ya, karena di sini kita hanya membantu bank untuk memperkuat atau meminimalisir resiko aja sih gitu. Mungkin adik-adik juga masih awam ya untuk asuransi ya, tapi intinya kalau misalnya gini, kalau misalnya intinya kalau ada orang punya usaha toko kelontong gitu ya, tapi dia pengen ambil kredit di bank untuk nambah usahanya, tapi nggak punya cukup agunan, nah di situ kita bisa hadir, kita bisa loh sebenarnya dibantu sama asuransi, jadi bapak bisa nih ngambil kredit sesuai dengan kebutuhan debitur. Wah ya Kak, itu kan udah strategi ya. Terus selanjutnya citra perusahaan di PT ini itu bagaimana? Citra perusahaan, sebentar saya pikir dulu. Tabungannya apa ya?
Jadi kalau misalkan perusahaan ini kan tadi untuk mengatasi masalah-masalah dari masyarakat ya Pak. Jika masyarakat ada yang komen kayak negatif itu kan bisa merusak kayak citra perusahaan. Nah, untuk menjaga citra perusahaan dari PT Askrindo sendiri itu bagaimana? Oh, bagaimana citra kami gitu ya di perusahaan. Yang jelas mungkin kalau di dalam masyarakat luas, mereka pasti banyak menilai kita dengan berbagai pandangan, ya kan? Pasti ada yang baik dan ada yang buruk, ya kan? Bagaimana kita mengelola citra kita yang mungkin ada sebagian orang memandang kita kurang baik, seperti itu. Pernah sih waktu itu ada yang merasa kalau kok Askrindo gini ya, kok Askrindo gitu ya, gitu kan. Ada sedikit miskomunikasi waktu itu, tapi bagaimana kita memperbaikinya ya, kita ketemu, kita duduk bareng, kita cari tahu alasannya apa, dan kita lebih fokus untuk mencari solusi agar mereka paham nih bagaimana masalah tersebut dari sudut pandang kita. Jadi kadang kan manusia hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita obrolin, pasti dia bakal ngerti, oh ternyata dari sudut pandang asuransi ini seperti ini. Oh ya, jadi gitu sih. Kalau misalnya citra, apabila ada citra yang kurang baik, kita lebih baik bertemu untuk mengobrol atau membahas masalah yang ada dan fokus untuk solusi ke depannya gimana agar kita ini bisa mencapai tujuan yang sama. Jadi bisa lebih clear. Untuk yang terakhir, bagaimana sih di PT Askrindo ini memiliki banyak cabang untuk berkoordinasi dengan cabang-cabang yang lain itu bagaimana Pak? Oke. Jadi untuk berkomunikasi dengan cabang-cabang yang lain, sekarang kita sudah maju lah dalam teknologi ya. Kita bisa lewat email kalau misalnya memang urgent, atau bisa lewat WhatsApp kalau misalnya memang sudah kenal mungkin sama cabang yang lain, karena biasanya kita ini adalah pasti beberapa orang yang kenal di cabang-cabang lain selain cabang sendiri gitu kan, karena perpindahan atau mutasi karyawan di PT Askrindo ini seluruh Indonesia. Jadi biasanya 2 tahun sekali kita pindah atau 3 tahun sekali kita pindah. Itu bisa dari Jawa, luar Jawa, dari Jawa bisa ke Jawa. Jadi pasti kita banyak kenal sama teman-teman yang lain. Teknologi juga sudah maju, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, atau mungkin kalau membahas sesuatu kita bisa lewat Zoom, atau kalau yang lebih resmi lagi kita bisa bermemo. Kita jadi ada aplikasi untuk bermemo, dan itu bisa ditujukan kemana aja di intern ya, itu memo intern sih, ada aplikasi. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami dari wawancara kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami banyak kesalahan, kami mohon maaf. Ya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf kalau ada jawaban atau perilaku atau perkataan yang menyinggung hati teman-teman semuanya, atau ada jawaban yang mungkin kurang pas, nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.